Fans dibuat heboh, ada yang menghilang dari skuad TC di Bali. Patrick Kluivert langsung coret 9 pemain. Baru perdana gabung TC Timnas Indonesia, Miss Hilgers sudah nggak sabar di GBK. Bahagia impiannya akan tercapai. Pelatih Cina belak-belakan main serang total lawan Timnas Indonesia. Kesempatan bagus bagi Timnas Indonesia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Demi mengalahkan Timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic menjanjikan permainan menyerang saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ivankovic memahami situasi sulit yang dihadapi anak asuhnya. Kegagalan meraih poin bisa memupus impian Cina ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, kemenangan atas Timnas Indonesia jadi target, dan untuk memenuhi target tersebut, pola permainan menyerang bakal jadi tumpuan. Kalau mau masuk babak kualifikasi selanjutnya, langkah pertamanya adalah menang di laga ini lawan Indonesia, sehingga tim ini harus bermain ofensif dan berani menyerang, kata Ivankovic dilansir dari Sahu. Tentu kami harus menggunakan alokasi taktik yang masuk akal untuk pemain, dan para pemain harus berlari kencang untuk mengimplementasikan pendekatan taktik dan meraih target, sambung pelatih asal Kroasia itu. Ivankovic pun yakin anak asuhnya bisa mengemban tugas berat dan penuh tekanan saat melawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Sebagai atlet profesional, apalagi mereka terpilih masuk ke Timnas, mereka harus bisa menangani tekanan dalam pertandingan. Kami percaya pemain bisa mengubah tekanan jadi motivasi, ucap pria yang pernah melatih Timnas Iran dan juga Oman. Menyerang total bisa menjadi bumerang bagi Cina, juga bisa menjadi buruk bagi Timnas Indonesia jika para bek Timnas Indonesia tidak waspada. Cina yang baru mengemas 6 poin dari 8 laga menempati peringkat buncit di grup C yang berisi 6 kontestan. Dengan sisa 2 laga, Cina dipastikan tidak bisa masuk ke posisi 2 besar. Satu-satunya cara menjaga kesempatan ke Piala Dunia tetap terbuka adalah menempati posisi 4 besar dan kemudian berlaga pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia setidaknya butuh 4 poin dari 2 laga sisa untuk mengamankan asa menuju Piala Dunia tahun depan. Berita selanjutnya, bek kawakan Jordi Amat seakan menghilang dari pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia, padahal ia sudah tiba di Bali. Timnas Indonesia sudah memulai rangkaian TC untuk persiapan melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak Senin 26 Mei 2025. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Jordi Amat tak terlihat dalam barisan pemain? Padahal bek yang berkarir di Johor Darul Ta'zim ini sudah berada di Pulau Dewata. Ia bahkan mengungkapkan fasilitas tempat latihan di Bali sangat bagus. Nah, di hari kedua TC pada Selasa 27 Mei 2025, Jordi Amat juga tak menampakkan batang hidungnya lagi. Dalam latihan hari kedua, ada 3 tambahan pemain yang ikut bergabung, yaitu Beckham Putra, Calvin Verdong, dan juga Justin Hubner. Menghilangnya Jordi Amat lantas membuat banyak netizen penasaran kemana bek 33 tahun itu pergi. Kenapa Jordi Amat tidak ada? Padahal dia sudah datang, komentar Aldi. Pangeran Jordi tidak kelihatan latihan, seru Blue. Ada yang tahu kenapa Jordi Amat 2 hari tidak ikut latihan? Tulis dia. Menariknya, ketika Jordi Amat absen 2 hari latihan, akun media sosial Timnas Indonesia mengunggah kode emoji Garuda dengan telepon. Hal ini menandakan bakal ada nama lain yang kemungkinan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke tim Merah Putih. Apalagi Patrick Kluivert tidak menutup pintu untuk memanggil pemain baru lagi ke skuad Garuda. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut mencoret Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Sebagai gantinya, pelatih 48 tahun itu memanggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia. Nah, situasi tersebut bisa saja membuat Patrick Kluivert akan mencoret Jordi Amat diganti pemain lain. Salah satu nama yang diinginkan banyak supporter adalah bek jangkung Elkan Bagot untuk dipanggil lagi. Namun, Patrick Kluivert juga menjelaskan bagaimana situasi Elkan Bagot untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia bilang bahwa dia takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, jelasnya. Asa Miss Hilgers untuk tampil perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK kian terbuka lebar. Bek berusia 24 tahun itu resmi bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali jelang duel krusial menghadapi Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Hilgers diumumkan lewat unggahan Instastory resmi Timnas Indonesia pada Rabu 28 Mei 2025.
Dalam video singkat tersebut, Hilgers terlihat menyapa beberapa rekan setimnya seperti Stefano Lillipelli, Joy Pelupelsi, dan juga Dan James. Tanda awal kebersamaan di skuad Garuda. Masuknya pemain FC20 ini tentu menjadi tambahan amunisi penting bagi pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan meladani Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang, laga yang bisa menentukan langkah Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Hilgers sebelumnya sempat diragukan tampil karena mengalami cedera saat FC20 menghadapi Nijmegen di babak playoff Eredivisie. Namun ia telah pulih dan kembali merumput dalam laga final playoff kontra AZ Alkmaar Minggu 25 Mei dengan catatan bermain selama 76 menit. Total kini sudah ada 26 pemain yang merapat ke Bali untuk mengikuti TC, termasuk 3 nama yang baru bergabung sehari sebelumnya, yakni Justin Hubner, Calvin Verdong, dan juga Beckham Putra. Masih ada 6 pemain yang belum tampak di lokasi latihan. Jay Itzes, Kevin Dix, Martin Paes, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Eliano Reinders. Mereka dijadwalkan segera menyusul sebelum TC berakhir pada Sabtu 31 Mei. Setelah program pemusatan latihan rampung, pasukan Garuda akan terbang ke Jakarta untuk persiapan akhir melawan tim Naga, julukan tim Cina di kandang kebanggaan SUGBK. Menariknya, 3 caps internasional yang telah dikoleksi Hilgers sejauh ini seluruhnya terjadi di laga tandang. Itu berarti, jika tampil pada 5 Juni nanti, Hilgers akan mencatatkan debut di hadapan publik sendiri, sesuatu yang pastinya ditunggu-tunggu oleh fans timnas. Namun, satu catatan minor masih melekat. Dari 3 penampilannya bersama timnas Indonesia, Hilgers belum merasakan manisnya kemenangan. Rekornya adalah 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Akankah debut di SUGBK menjadi panggung pertama Hilgers merayakan kemenangan bersama Garuda? Ya, kita tunggu aksinya di Jakarta nanti. Timnas Indonesia sudah memanggil 32 pemain untuk persiapan melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun nantinya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mencoret 9 pemain karena hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan. Dan sesuai regulasi AFC, hanya ada 23 pemain saja yang bisa didaftarkan di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, mau tak mau, Kluivert harus mencoret 9 nama dari skuad yang didaftarkan saat melawan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025. Untuk yang pasti dicoret ada Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Pasalnya Paes dan Marcelino terkena akumulasi kartu, sehingga membuat mereka terpaksa absen di laga selanjutnya, yakni saat melawan Cina. Kemungkinan posisi Paes digantikan Emil Audero. Pasalnya, sampai saat ini, mantan kiper Inter Milan itu belum pernah debut bersama skuad Garuda meski sudah dinaturalisasi sejak Maret 2025 lalu. Untuk posisi Marcelino Ferdinand, kemungkinan bisa diambil alih oleh Ricky Kambuaya atau Rafael Struijk. Pada saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada Maret 2025 lalu, Marcelino bertugas di belakang oleh Romeni. Jadi Ricky Kambuaya atau Rafael Struijk bisa menjadi opsi pengganti. Selain Paes dan Marcelino, ada sejumlah nama yang berpotensi dicoret, bukan karena tidak bagus, melainkan persaingan di setiap lini sangatlah ketat. Seperti Pratama Arhan dan Yance Sayuri bisa saja dicoret karena Kluivert memiliki Calvin Verdong, Dan James, dan Saini Patinama. Lalu di depan ada Ramadan Sananta, Stefano Lillipelli, dan Beckham Putra juga bisa saja dicoret. Untuk 2 nama terakhir, Beckham dan Lillipelli pertama kali dipanggil ke skuad Kluivert. Jadi jika ingin didaftarkan saat melawan Cina, keduanya harus bekerja keras meyakinkan tim kepelatihan Kluivert selama TC Timnas Indonesia. Berikut ini adalah 9 pemain yang berpotensi dicoret untuk laga Timnas Indonesia versus Cina. Yang pertama ada Martin Paes, kemudian Reza Arya, berikutnya Marcelino Ferdinand, ada Sandy Walsh, Pratama Arhan, Yance Sayuri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipelli, dan juga Beckham Putra.